Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Yulianti di Matematika kelas 7. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu masih tentang materi himpunan. Untuk tujuannya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep, operasi, dan penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas mengenai himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kata kuncinya ini, tidak memiliki anggota. Berarti himpunan kosong ini tidak punya anggota satupun, alias kosong. Bu, kalau 0, himpunan kosong atau bukan? Oh, jelas bukan. Karena himpunan 0 ada anggotanya, yaitu angka 0. Tapi kalau himpunan kosong sama sekali tidak ada anggota dari himpunan tersebut. Nah, himpunan kosong ini dilambangkan dengan kurung kurawal, buka dan tutup, atau misalkan seperti huruf 0, angka 0, tapi ada garis miringnya. Ini kalau kalian bertemu dengan simbol seperti ini, atau yang ini, nah, maka dia adalah himpunan kosong. Nah, lihat contohnya di sini ya. Misal, contoh yang pertama. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, karena 3 dan 4, antara 3 dan 4, ada nggak bilangan aslinya? Setelah dicari, ternyata bilangan asli antara 3 dan 4 itu tidak ada. Berarti himpunan A ini merupakan himpunan kosong. Nah, ini cara menjawabnya seperti ini. A sama dengan himpunan kosong. Atau ditulisnya A sama dengan kurung kurawal terbuka dan tertutup. Disebutnya A adalah himpunan kosong. Alasannya karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Contoh yang kedua. Jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan L. Ada nggak nama hari yang dimulai dari huruf B? Setahu Ibu, nama hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Ada nggak yang dari huruf B? Nah, ternyata jawabannya tidak ada. Berarti himpunan H ini juga himpunan kosong. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dari huruf B. Kemudian, contoh yang ketiga. B adalah bilangan cacah antara 2 dan 3. Ada tidak? Nah, karena tidak ada bilangan cacah di antara 2 dan 3, maka himpunan B ini juga disebut himpunan kosong. Karena dia tidak memiliki anggota. Contoh yang terakhir. Nah, di sini tugasnya kalian harus menyelidiki. Selidikilah apakah himpunan berikut kosong atau bukan. Nah, untuk menyebutkan dia himpunan kosong atau bukan, kalian hanya tinggal mencari apakah himpunan yang ditanyakan punya anggota atau tidak. Jika punya, berarti dia bukan himpunan kosong. Tapi jika tidak punya, berarti dia merupakan himpunan kosong. Misal yang pertama, himpunan B, himpunan bilangan prima genap. Nah,
Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Misal 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan, himpunan bilangan prima genap ada atau tidak? Oh, ternyata di bilangan prima ada yang genap, yaitu angka 2. Berarti yang A ini bukan himpunan kosong, karena ada anggotanya, yaitu angka 2. Nah, catatannya untuk kalian, satu-satunya bilangan prima yang genap hanya angka 2. Selebihnya, bilangan prima adalah bilangan ganjil yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Kita cari bilangan genap yang habis dibagi 7. Oh, ternyata ada, yaitu 42. 42 adalah bilangan genap dan dia habis dibagi 7, yaitu hasilnya 6. Berarti himpunan yang nomor B bukan himpunan kosong karena ada anggotanya, yaitu 42. Yang ketiga, himpunan nama bulan yang lamanya 32 hari per bulannya. Ada atau tidak? Nah, cari saja di kalender. Ada nggak di kalender yang tanggalnya sampai tanggal 32? Nah, setelah dicari ternyata tidak ada kan? Berarti himpunan ini adalah himpunan kosong karena tidak ada dalam kalender yang menyebutkan bahwa satu bulannya itu adalah 32 hari. Itu mungkin untuk himpunan kosong. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang himpunan semesta. Nah, himpunan semesta atau biasa disebut dengan semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau mungkin lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini disebut juga himpunan universal dan disimbolkan huruf S besar atau U. Tapi di sini Ibu lebih fokus ke huruf S. Jadi kalau bertemu dengan himpunan S, artinya dia adalah himpunan semesta. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Nah, misal Ibu punya satu himpunan, yaitu himpunan A, yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Maka dari himpunan A dapat ditentukan himpunan semestanya. Nah, kalian bisa cari himpunan semestanya atau himpunan lain yang anggota-anggotanya memuat anggota himpunan A ini. Bisa sama atau mungkin bisa lebih banyak dari himpunan A ini. Misal, di sini Ibu punya 3 himpunan semesta. Kalau kalian bisa nyari lagi, boleh ditambahkan nanti di catatannya ya. Semesta yang pertama, Ibu punya himpunan bilangan ganjil. Karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota A. Nanti di bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7. Nah, intinya si himpunan A ini harus ada di himpunan semesta. Kemudian selain bilangan ganjil juga ada himpunan bilangan asli. Nah, di bilangan asli juga ada angka 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini udah jelas ya. Di himpunan yang nomor C ini, angka 1, 3, 5, 7 ternyata ada. Nah, berarti ini juga disebut dengan himpunan semesta. Atau mungkin himpunan bilangan cacah.
himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bisa juga. Yang penting, si himpunan yang dibicarakan ini ada di himpunan semesta yang kalian gunakan. Itu mungkin tentang himpunan semesta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang himpunan bagian. Nah, di bagian ini harus lebih fokus ya, karena akan sedikit ada rumus yang kita gunakan. Nah, himpunan bagian pengertiannya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Atau ditulisnya A, seperti huruf C ya ini, tapi agak panjang. Ini dibacanya A himpunan bagian dari B. Jadi maksudnya himpunan A ini semua anggotanya ada di himpunan B. Maka A disebut himpunan bagian dari B. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Perhatikanlah. Jika ibu punya 3 himpunan. Pertama, himpunan A, himpunan hewan. Yang kedua, himpunan B, himpunan hewan berkaki 4. Yang ketiga, himpunan C, himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Nah, misalkan kita daftar himpunan A, B, dan C-nya. Kita nyatakan dengan cara mendaftar. Yang pertama himpunan A. Himpunan hewan. Ini tergantung ya, mau hewan apa aja. Tapi ibu menulisnya kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Kemudian himpunan B. Himpunan hewan berkaki 4. Ada kucing, anjing, buaya, dan kura-kura. Kemudian himpunan C. Himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Ada buaya dan kura-kura. Ingat ya anggota-anggotanya. Nah, sekarang jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Benar atau tidak? Lihat di sini. Anggota himpunan B ada kucing, anjing, buaya, dan kura-kura. Sementara di A, kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Nah, artinya semua anggota himpunan B ada di himpunan A. Ya kan? Semua anggota himpunan B ada di himpunan A. Nah, itu artinya si B ini merupakan bagian dari himpunan A. Karena tadi semua anggota himpunan B ada di himpunan A. Kemudian, setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Coba kita cek. Setiap anggota C merupakan anggota B. Lihat, di C adalah buaya dan kura-kura. Oh, ternyata buaya dan kura-kura ada juga nih di B. Nah, dengan kata lain, berarti si C ini juga merupakan bagian dari B. Namun, kita tidak dapat menuliskan kebalikan dari misalkan, tadi kan B merupakan himpunan bagian dari A. Tetapi, himpunan A bukan merupakan bagian dari B. Kenapa? Karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Nah, cek lagi ya. Nah, di sini anggota A, yaitu burung nggak ada kan di B. Nah, berarti tidak berlaku kebalikan. Kalau tadi yang B merupakan bagian dari A, tetapi tidak semua anggota A kan ada di B. Artinya A ini bukan bagian dari B, tapi B merupakan bagian dari A. Nah, A bukan merupakan bagian dari B. Karena tadi ya, burung tidak ada di B.
Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulisnya. Nah, seperti ini. A bukan himpunan bagian dari B. Mungkin itu tentang himpunan bagian. Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin. Nih, misalkan gini ya. Di sini Ibu punya himpunan kosong. Nih, pertama Ibu punya himpunan kosong. Himpunan kosong banyaknya anggotanya ya kosong ya, karena tidak ada. Tetapi banyaknya himpunan bagian dia ada satu, yaitu himpunan kosong. Maka banyak himpunan bagian atau jumlah himpunan bagiannya adalah 1. Atau bisa disebutkan 1 itu dengan 2 pangkat 0. Ingat, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah angka 1. Kemudian yang kedua, Ibu punya himpunan yang anggotanya huruf A. Nih, anggotanya huruf A saja. Berarti jumlah anggotanya ada berapa? Hitung A saja, berarti cuma ada 1. Nah, himpunan bagiannya ada himpunan kosong dan himpunan A. Ingat, himpunan kosong selalu ada di semua himpunan bagian. Maka kita hitung banyaknya himpunan bagian atau NPA-nya. Hitung 1, 2. Nah, berarti himpunan bagiannya ada 2. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 1. Nah, kita isi ya yang selanjutnya. Di sini ada himpunan yang anggotanya A dan B. Maka banyaknya anggota kita bisa tuliskan A, B. Berarti ada 2 ya. Himpunan bagiannya. Nah, himpunan bagiannya bisa kita tulis himpunan kosong. Kemudian itu yang kosong. Sekarang yang anggotanya 1. Himpunan A. Masih yang anggotanya 1. Himpunan B. Ibu nulisnya nggak rapi ya, soalnya ini pakai laptop. Kemudian yang anggotanya 2. Himpunan A, B. Nah, kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata banyaknya himpunan ada 4. Berarti 4 itu 2 pangkat 2. Nah, kalau kalian teruskan, ini mungkin bisa kalian isi ya nanti di rumah. Misalkan ini A, B, C. Banyaknya anggota ada berapa? Ada 3. Ini ada 3. Himpunan bagiannya. Tulis dulu dari yang tidak punya anggota, yang anggotanya 1 apa saja, yang anggotanya 2 apa saja, dan yang anggotanya 3. Itu berurutan ya. Dan selanjutnya sampai tak terhingga nih. Misalkan ini himpunannya tuh jumlah anggotanya sampai tak terhingga. Atau misalkan Ibu misalkan dengan N. Nah, maka rumus untuk mencari banyaknya himpunan bagian, lihat nih. Kalau anggotanya 0, nih. Kalau anggotanya 0 berarti rumusnya 2 pangkat 0. Kalau banyak anggotanya 1 berarti 2 pangkat 1. Kalau banyak anggotanya 2 berarti ini 2 pangkat 2. Kalau banyak anggotanya 3 berarti di sini juga nanti isinya akan 2 pangkat 3. Jika banyak anggotanya N tidak diketahui berapa, berarti banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Nah, berarti NPA-nya adalah 2 pangkat N. Ingat itu rumusnya 2 pangkat N. Dengan N adalah banyak anggota. Kita lihat lebih jelas lagi. Misalkan di sini Ibu punya himpunan A, yaitu himpunan yang anggotanya A. Banyaknya himpunan bagian
ada 2, yaitu A dan himpunan kosong. Ini tadi ya, udah jelas ya. Yang anggotanya 2 juga ada. Tulis dulu himpunan kosong, terus himpunan yang 1 anggota, terus himpunan yang 2 anggota, dan seterusnya. Nah, lihat ya. Dari 4 himpunan di atas dapat kita lihat bahwa, nih lihat, NA. NA yang pertama, lihat. A, himpunan A, banyaknya anggota ada 1. Maka rumus untuk mencari banyaknya himpunan bagiannya 2 pangkat 1. Nah, kemudian NB. Ini nggak akan Ibu bahas satu-satu ya. Misalkan, jangan NB, yang lebih panjang. Misalkan ini, ND. Himpunan D anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nih, ini kan kalau kita rinci satu-satu, seperti yang tadi Ibu contohkan, ini akan banyak nih. Ada A, himpunan B, C, D, A, B, A, C, A, D, dan seterusnya. Dan tidak lupa juga himpunan kosong. Ternyata banyak tuh kalau 4 anggota. Tapi kalau pakai rumus, hanya tinggal seperti ini. Nih yang D ya. ND sama dengan 16. 16 itu dari mana? Dari 2 pangkat 4. Nah, karena tadi jumlah anggotanya ada 4. Bayangkan kalau anggotanya ada 100. Apakah kita mau menghitung satu-satu? Oh, tidak mungkin ya. Maka kita gunakan rumus. Nah, dengan demikian kita dapat membuat kesimpulan. Jika banyak anggota dari suatu himpunan adalah N, maka dari himpunan tersebut dapat dibuat himpunan bagian sebanyak 2 pangkat N. Berarti kalau anggotanya ada 100, berarti banyaknya himpunan bagian hanya tinggal 2 pangkat 100. Tidak perlu kita cari satu-satu ya. Pusing nanti. Kita lihat contohnya ya. Nih. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. Nah, jawab. NA atau tadi banyaknya anggota A adalah, ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, NA-nya ada 3. Jadi, banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu, untuk yang belum tahu, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Dan hasilnya adalah 8. Kalau misalkan disuruh mendaftar, tinggal kita daftar. Jadi ya, 1 anggota dulu atau boleh himpunan kosong dulu. Kemudian 1 anggotanya ada 1, 2, 3. Kemudian yang 2 anggotanya ada 1,2, 1,3, 2,3. Dan yang terakhir 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Gampang ya? Nah, mungkin itu mengenai himpunan bagian. Sekian dulu dari Ibu. Untuk materi selanjutnya kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami tadi tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.